Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Firmansyah, CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2021, kelompok 4, gelombang 9. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 September 2021, saya mendapatkan materi tentang pelayanan publik, yang mana materi ini disampaikan oleh Bapak Dedi Kusnandi, SI. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa. Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Pelayanan publik barang atau jasa. Di antara 2 jenis barang atau jasa tersebut, ada barang atau jasa yang kita sebut sebagai barang atau jasa semi privat, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat ekduabilitas tinggi tetapi rivalitasnya rendah. Sedangkan barang atau jasa yang ekduabilitasnya rendah tapi rivalitasnya tinggi kita sebut sebagai barang atau jasa semi publik. Pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks. Adanya fenomena barang publik menuntut kehadiran negara untuk menyediakan berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara dalam hal ini juga belum bisa dipahami sebagai aksi kolektif, ketika seluruh warga negara, baik secara langsung maupun melalui wakil mereka yang duduk kursi parlemen, mencari solusi atas kegagalan upaya individual dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Selain hal-hal yang mendasar yang perlu dijadikan pegangan dalam memberikan pelayanan publik, seorang ASN perlu mengetahui bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Prinsip yang ketiga yaitu responsif.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan prinsip yang kelima adalah mudah dan murah. Penyelenggara pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah. Tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi komoditas mandat konstitusi. Prinsip yang keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam artian fisik, dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkaitan dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Prinsip yang selanjutnya adalah akuntabel. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak dan mereka bayar orang. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik, baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability. Prinsip yang 9, yang terakhir, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satunya tujuan yang paling penting adalah melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Demikian rangkuman yang saya telah pelajari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.